kami ke depan insya Allah kalau memang diamanai menjadi wali kota dan wakil wali kota, kita ingin membuat gelanggang olahraga yang terpusat seperti itu. Bukan karena kita soal dinasti politik, bukan. Baik. Tribuners langsung menapik, Mas Rama langsung menapik, bukan dinasti politik. Saya bisa katakan pemuda yang mempunyai adab, pemuda yang mempunyai etika. Itu seperti itu yang memang saya lebih konsen bagaimana pemuda di Kota Semarang ini bisa berkualitas secara sepenuhnya. Welcome Tribuners. Berjumpa lagi dengan saya, reporter Tribun Jateng, Mamdu Adi Prianto. Menjelang pendaftaran Pilkada serentak 2024, beberapa daerah sudah mempunyai gacauannya. Beberapa partai telah memberikan rekomendasi kepada pasangan calon, baik itu bupati, wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Pilkada Kota Semarang saat ini dinamikanya masih terus berjalan. Konstelasi berubah akhir-akhir ini dan bertambah ramai. Ada yang mengatakan lebih ramai daripada Pilgub Jateng. Di sebelah saya sudah ada bakal calon wakil wali kota. Beliau adalah kader PKB, Sekretaris DPC PKB Kota Semarang. Mas Juan Rama, pagi. Selamat pagi, Mas Pandu. Sehat, Mas Juan Rama? Alhamdulillah. Saya panggilnya Mas Rama ya? Mas Rama saja. Oke. Iya. Terima kasih sudah berkunjung ke studio Tribun Jateng. Saya yang juga terima kasih, Mas Pandu. Semuanya Tribuners di Semarang dan sekitarnya, se-Jawa Tengah, seluruh Indonesia. Terima kasih. Ini masih jalan terus ini? Jalan terus, harus. Harus jalan terus harus ya? Jalan terus. Saat ini jalan terusnya itu sampai mana, Mas? Jalan terus pastinya kita bersosialisasi. Bersosialisasi ke masyarakat, ke teman-teman media, ke teman-teman partai politik, itu seperti itu. Jalan-jalan ya. Oke. Iya. Ini berarti memang benar sudah mendaftar Pilkada Kota Semarang ya, atau Pilwakot? Sudah mendaftar di partai sendiri? Partai sendiri pastinya. Di partai lain? Di partai lain kami mendaftar di PSI, di Nasdem, di P3. Itu kita mendaftar juga sebagai bakal calon wakil wali kota. Bakal calon wakil wali kota? Ya. Kenapa bakal calon wakil wali kota? Kenapa wakil? Pastinya kami ngukur awak. Basa Jawa ini ngukur awak, Mas Pandu. Ngukur awak itu yang pertama. Yang kedua, kita secara politis, hitung-hitungan politis kita karena PKB Kota Semarang ini sementara ini masih mempunyai 5 kursi. Artinya kita mencoba untuk lebih realistis, di mana dengan 5 kursi ini secara konstitusi memang belum cukup memenuhi untuk bisa maju sendiri. Baik. Artinya masih ada teman-teman dari partai lain yang lebih dari 5 kursi. Itu jadi kita mengambil posisi di nomor 2 atau wakil wali kota, seperti itu. Baik. PKB tergabung dalam koalisi Semarang Maju. Ya. Itu yang mengusung bakal wali kota Yoyok Sukawi, betul ya? Ya. Nah, artinya Anda mengharapkan Anda menjadi pasangan Yoyok Sukawi? Ya, pastinya sesuai dengan perintah dari PKB, dari DPP PKB yang sejauh ini sudah keluar rekomendasi 1. Jadi di PKB itu rekomendasi 1 ibaratnya seperti surat tugas. Surat tugas? Ya, seperti surat tugas, karena nanti rekomendasi 2 atau rekomendasi final itu nanti isinya ada 1 pasang. Calon wali kota dan calon wakil wali kotanya. Itu seperti itu. Anda maju sebagai bakal calon wakil wali kota. Apa motivasi Anda? Motivasi karena sebelum ini kan saya pas hari ini 5 tahun saya berakhir masa jabatan sebagai anggota DPRD Kota Semarang. Baik. Dari periode 2019 dan sampai 2024. Ketika 5 tahun kami diamanai menjadi anggota DPRD, sebenarnya banyak sekali di hati ini unek-unek yang pengen kita lakukan, lebih kita lakukan. Tapi karena
keterbatasan kewenangan sebagai anggota DPRD salah satunya memang tidak bisa membuat sebuah keputusan. Karena di legislatif Ya, karena di legislatif. bukan eksekutor. Ya, itu seperti itu. Jadi kita ingin berbuat seperti ini, walaupun kita sudah menyuarakan, tapi rasanya kok masih belum nyampe, gitu, belum nyampe. Jadi akhirnya itu yang menjadi salah satu motivasi kami untuk ikut di dalam kontestasi Pilkada Kota Semarang ini. Selama 5 tahun Anda menjabat sebagai legislator, unek-unek apa memang yang belum tersampaikan atau ada aspirasi dari masyarakat yang disampaikan ke Anda yang belum direalisasikan? Jadi sebenarnya salah satu program yang nantinya kami usulkan ke calon wali kota nanti yang akan saya dampingi. Jadi mungkin banyak keresahan dari masyarakat, khususnya terkait peristiwa yang terjadi baru-baru ini di Pemkot Semarang. Nah, nantinya di dalam hal pembangunan fisik, karena APBD itu salah satu sumbernya itu dari pajak masyarakat. Artinya kami mempunyai satu program, kalau ini dari rakyat, berarti nantinya untuk rakyat kembali. Nah, salah satu program pembangunan yang nantinya akan disampaikan ke kelurahan, kecamatan, ini nanti yang mengerjakan ini ya masyarakat sendiri, Mas. Baik. Gitu, masyarakat sendiri. Jadi seperti swakelola masyarakat. Artinya karena masyarakat ini dari awal sebagai penerima barang, terus nanti juga ikut mengawasi dan akhirnya memakai. Artinya ketika nanti masyarakat ini yang mengerjakan sendiri dengan sistem swakelola itu, masyarakat akan lebih aware, lebih menjaga. Ini loh, ini hasil produk masyarakat sini, seumpamanya jalan atau saluran gitu. Itu akan lebih rasa merawatnya akan lebih besar daripada seumpamanya dikerjakan oleh pihak ketiga. Kadang yang sering terjadi di lapangan, pihak ketiga ini kadang ada yang nakal. Seperti itu. Tapi kalau masyarakat ya akhirnya mereka pasti akan 100% akan menggunakan secara baik itu. Nah, nantinya ke depan apa yang dilakukan oleh pihak ketiga atau investor atau teman-teman dari swasta, ini proyek-proyek yang memang besar. Proyek-proyek yang skalanya besar. Itu yang memang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat secara langsung. Itu seperti atau itu. Swakelola itu. Atau swakelola. Berarti lebih condong ke infrastruktur ya, proyek-proyek infrastruktur. Ya, bukan, artinya condongnya ini salah satu contoh. Supaya masyarakat ini ketika ditariki pajak, ya kan, ditariki pajak. Karena beberapa kali saya keliling-keliling ini yang dikeluhkan ini soal pajak ini kok naik terus. Terus ada pajak apalagi. Nah, artinya ketika pemerintah kota ini narik pajak ke masyarakat, terus nanti dikembalikan lagi ke masyarakat yang memang masyarakat sendiri yang melakukan, itu akan masyarakat akan lebih aware. Tidak cuman aware tidak menjaga barangnya, tapi aware juga untuk membayar pajak. Pajak apa contohnya? Ya, di Kota Semarang yang saat ini nih, yang sering dikeluhkan ini soal PBB. PBB, ini yang sering dikeluhkan. Karena PBB ini NJOP-nya sudah lebih tinggi dari harga pasaran. Itu yang membuat bingung masyarakat. Itu kan seperti itu, Mas. Dan pajak ya, kita kebetulan saya kan di Komisi B. Komisi B yang bermitra dengan Badan Pendapatan Daerah. Ya. Jadi kita sering mengadakan sosialisasi. Adakan sosialisasi terkait khususnya aturan perundang-undangan yang baru tentang Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, nomor 10 tahun 2021 kalau nggak salah. Itu jadi ada perubahan-perubahan di skema pajaknya itu. Nah, beberapa dari teman-teman pengusaha itu penyebab kenaikannya dari situ. Ada beberapa skema. Ada yang mengalami kenaikan, ada yang memang tetap. Itu seperti itu. Baik. Seperti itu. Walaupun pemerintah daerah ini sudah berupaya untuk memberikan stimulus. Jadi walaupun semacam ada kenaikan diskon. Diskon seperti macam diskon itu. Cuman ya itu kembali lagi
masyarakat masih banyak yang khususnya yang masyarakat menengah ke bawah secara perekonomian banyak mengeluhkan soal pajaknya kok ini lagi seperti itu, Mas. Baik-baik. Selain pajak, apa yang dikeluhkan ketika Anda berkeliling ke konstituen? Salah satunya soal kesehatan. 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 Ya, waktu itu kebetulan kita juga mengadakan sosialisasi dengan masyarakat. Di situ hadir juga dari BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan. Karena saya yang sering dikeluhkan masyarakat ini dia tadinya pekerja lalu diberhentikan atau bangkrut karena dia wirausaha. Lalu sebelumnya dia pakai BPJS, tapi karena dia bangkrut itu terus akhirnya tidak bisa bayar BPJS. Nah, di Kota Semarang ini kan ada UHC. Nah, ketika masyarakat ini yang tadi saya ceritakan ini mau menggunakan fasilitas UHC, ini harus melunasi BPJS dulu. Padahal dia nggak mampu, jelas-jelas dia orang nggak mampu, mau berobat. Nah, terus bagaimana nih menyikapi fenomena masyarakat yang seperti ini? Ini pastinya tidak cuma 1-2 orang saja, tapi saya yakin banyak masyarakat khususnya di Kota Semarang yang sama posisinya seperti itu. Nah, itu yang perlu kita pecahkan. Kita pecahkan solusinya supaya masyarakat yang memang benar-benar tidak mampu, ini akhirnya seperti apa untuk penanganannya. Gitu. UHC Universal Health Coverage, ya. Itu program dari pemerintah kota. Agar masyarakat bisa tercover semua dengan BPJS. Saat ini memang sudah sampai berapa persen kalau persentasenya? Persentase sudah 100% kah? Di Kota Semarang? Belum tercover 100% memang. Belum tercover 100%. Cuman ini tadi permasalahan yang kadang kita kan tidak tahu, Mas ya. Maaf, semua kayak saya contohkan saya sendiri. Saya tadinya usaha. Terus saya ngurus BPJS seperti tadi itu. Saya iuran per bulan. Lalu saya mengalami bangkrut. Gitu. Nah, terus akhirnya saya tidak berpenghasilan. Akhirnya mandek nih BPJS. Gitu. Nah, terus gimana? Mau pakai UHC katanya syaratnya harus melunasi BPJS-nya dulu. Gitu. Jadi saya lebih konsen untuk memecahkan mekanismenya itu. Memecahkan masalah itunya aja. Jadi kalau insya Allah soal coverage sampai 100% dengan berjalannya waktu itu barang enteng ya, iya, mudah itu, lah insya ya. Allah bisalah merata. Hanya gitu. Mekanismenya saja. Iya. Selain kesehatan apa lagi, Mas? Mungkin pendidikan. Kalau pendidikan memang permasalahan sejauh ini soal zonasi saja yang memang karena tapi pun itu tidak bisa pemerintah kota atau khususnya dinas pendidikan sendiri karena itu memang sudah menjadi kebijakan dari Kementerian Pendidikan. Ada kita cuma bisa mengikuti. Memang akhirnya di sisi lain harapan kami salah satu program kami ingin membuat program atau khususnya pembangunan yang spektakuler. Salah satunya bagaimana kita menghadapi bonus demografi ini, Mas. Kita harus menyiapkan dari infrastruktur bangunannya sampai ke infrastruktur manusianya. Artinya dari bangunan saya punya pandangan karena Kota Semarang ini belum punya nih gelanggang olahraga yang terpusat seperti di Jatidiri. Kalau Jatidiri dikelola oleh pemerintah provinsi ya. Provinsi kan. Nah, Kota Semarang belum punya nih yang terpusat seperti itu. Nah, kami ke depan insya Allah kalau memang diamanai menjadi wali kota dan wakil wali kota, kita ingin membuat gelanggang olahraga yang terpusat seperti itu. Mungkin kalau sepak bola sudah yang ada di mana? Citarum. Tinggal nanti pengelolaannya seperti apa, khususnya dengan PSIS Semarang, seperti apa. Nah, terus yang lain-lain yang seperti yang ada di Jatidiri kita buat di daerah, mungkin di daerah Mijen. Yang di situ masih banyak lahan kosong, lahan luas yang bisa dipakai untuk itu. Mungkin nantinya akan di Kota Semarang ini mungkin saya ingin ada di 4 penjuru ini kita buat gelanggang-gelanggang olahraga seperti itu. Supaya kembali lagi soal bonus demografi itu kita menyiapkan sumber daya manusia, anak-anak muda di Kota Semarang ini memang yang berkualitas. Tidak cuma berkualitas soal ininya saja,
kecerdasan, tapi juga soal spiritual. Spiritual menurut saya pun juga bisa ditumbuhkan melalui olahraga. Olahraga. Menarik Tribuners. Ide-idenya. Mendirikan atau membangun gelanggang olahraga yang terpusat. Kembali lagi ke politik, Mas Rama. Ya. Kalau untuk publik Kota Semarang itu mungkin sudah mengetahui banyak ya terkait Mas Juan Rama ini. Beliau adalah seorang anak dari politikus kawakan PKB dan juga mantan wali kota Semarang, Pak Sumarmo. Betul ya Mas Juan? Iya, benar. Apakah Anda maju sebagai bakal calon wakil wali kota atas dorongan sang ayah? Pastinya iya, karena Bapak dari awal saya ini masuk di dalam politik juga atas dorongan Bapak juga. Seperti itu, bukan karena kita soal dinasti politik, bukan. Baik. Tribuners langsung menampik, Mas Rama langsung menampik, bukan dinasti politik. Cuman kalau saya menilai orang tua pasti tahu kedalamannya, tahu kesukaan anak-anaknya. Artinya passionnya anak-anaknya. Mungkin sejauh ini Bapak melihat sepertinya passionnya Rama itu mungkin di pemerintahan, di politik itu seperti itu. Baik. Akhirnya pada 2019 Bapak mendorong saya untuk maju di dalam kontestasi pemilihan legislatif Kota Semarang. Alhamdulillah kami diamanai menjadi anggota DPRD Kota Semarang. Lalu ini sekarang insya Allah diamanahi untuk maju sebagai bakal calon wakil wali kota. Seperti itu. Suara-suara di luar itu agak kencang juga Mas Rama. Terkait dinasti politik itu, kalau Anda jadi berpasangan dengan Mas Yoyo Sukawi itu, dinasti politik mantan wali kota ini tumbuh lagi. Mas Yoyo Sukawi yang merupakan anak dari Pak Sukawi Sutarip yang juga mantan wali kota. Kemudian ada Mas Juan Rama yang juga anak mantan wali kota. Komentar Anda bagaimana? Ya, kalau komentar saya pada dasarnya menggarisbawahi. Saya selalu juga bilang kepada istri dan mengajarkan kepada anak-anak, Mas. Semua hal yang terjadi di dunia ini, contoh hal kecil saja. Hal kecil, daun jatuh dari tangkainya, dari pohon tangkai. Itu seizin Allah. Apalagi hal besar semacam ini. Terus akhirnya kok dilalah. Ketika Mas Yoyo maju sebagai bakal calon wali kota, saya pun juga maju sebagai bakal calon wakil wali kota. Saya yakini ini semua sudah apa yang memang Allah kasih di dunia ini, khususnya kepada saya seperti ini. Tapi kalau ada terus dilalah ini ya, ini sebuah rahasia ilahi memang. Kalau kita bicara tidak bisa saya bicara 100% ini sengaja disatukan, tidak. Memang jujur saja tidak ada kesengajaan terus disatukan Mas Yoyo maju terus saya maju, tidak itu. Karena memang dari awal kebetulan kalau mungkin Tribuners tahu awalnya memang Bapak kan yang mau maju itu kan. Baik. Tapi karena perhitungan politik khususnya dari Partai Kebangkitan Bangsa, saat ini Kota Semarang lebih realistis untuk mengusung di calon wakilnya, itu seperti itu. Artinya Anda merasa besok kalau memang sudah ditetapkan menjadi calon wakil wali kota dengan nama besar ayahanda Anda, merasa diuntungkan atau tidak? Pasti semuanya di dunia ini ada plus ada minus. Baik. Akhirnya bagaimana kita ini tinggal menyikapinya. Bagaimana kita menyikapi hal yang itu menjadi minus, bagaimana kita menyikapi hal itu menjadi positif. Artinya kita sebagai manusia biasa tidak lepas dari kesalahan. Baik. Nah akhirnya dari kesalahan itu bagaimana kita memperbaiki. Tidak bisa memang 100% sempurna, tidak. Tapi bagaimana kita berusaha, berupaya supaya 100% ini baik untuk masyarakat. Yang penting itu Mas, jadi bukan semata-mata itu untuk keluarga, untuk diri sendiri, tapi mayoritas ini bagaimana masyarakat Kota Semarang secara program besar saya ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana itu bisa diciptakan, direalisasikan. Ya mestinya masyarakat kan berpikirnya lekat ya Anda dengan sang ayah gitu ya. Baik.
Kalau untuk saat ini strategi kampanye seperti apa, Mas? Ini belum masuk kampanye ya. Strategi sosialisasi seperti apa? Ya kita banyak silaturahmi, pastinya Silaturahmi. silaturahmi. Apa yang menjadi petunjuk dari partai kami, PKB, kita jalankan. Salah satunya soal silaturahmi. Bicara soal PKB, apakah sudah ada kode nih dari PKB untuk memberikan karpet merah kepada Anda menjadi calon wakil wali kota? Kalau kode sepertinya belum ya, belum karena tadi konstelasi di Kota Semarang ini sangat dinamis. Seperti Mas Pandu tadi sampaikan, informasi dari masyarakat lebih dinamis daripada pilgub di Jawa Tengah. Baik. Seperti itu. Artinya masih dinamis, masih berjalan ya? Masih berjalan. Ada informasi nggak waktu kapan PKB memberikan rekomendasi di Pilwakot Semarang? Rekomendasi pastinya nanti sebelum tanggal 27 pastinya sudah akan turun. Oh iya, karena setelah itu pendaftaran KPU. Itu. Sebelum tanggal 27 ya? Iya, tanggal 27. Oh, tadi ada bocoran juga Anda sudah mendapatkan surat tugas ya? Mas Yoyo. Oh, Mas Yoyo. Kalau Anda dari PKB belum? Belum. Baik. Ini berarti masih menunggu ya? Iya. Masih terus menunggu. Iya. Kalau komunikasi dengan partai lain selain di koalisi Semarang Maju seperti apa? Ya. Kalau kita ketahui kan koalisi Semarang Maju ada beberapa partai ya, Mas ya? Ya. Ada Demokrat, PSI, Demokrat, PKS, PKB, P3, PAN ya. PAN, ya. Oke. Nah, itu kan ada beberapa partai. Anda komunikasi di luar koalisi Semarang Maju atau tidak? Kalau koalisi secara politis enggak ya. Enggak ya. Jadi cuman ya karena kebetulan saya anggota DPRD, akhirnya ya komunikasi biasa sama teman-teman anggota dewan yang lain dari partai lain, itu ya hal seperti itu aja, hal-hal seperti itu. Hal biasa ya. Ada yang mengatakan kalau koalisi Semarang Maju ini tidak solid itu, bakal pecah. Komentar Anda seperti apa? Ya, salah satu pelajaran saya di dalam politik ini, namanya di politik itu tidak ada tanda titik, cuman tanda koma saja, Mas. Gitu. Artinya sebuah kemungkinan di dalam politik itu masih bisa akan terjadi. Seperti halnya di DKI yang sekarang ini masih rame, tadinya ini terus akhirnya belok ke sini, Nah, seperti itu. Tidak ada titik, hanya koma. Artinya kemungkinan apapun bisa terjadi. Termasuk pecah kongsi ya. Pecah kongsi ya. Baik. Menarik Tribuners, ini perlu ditunggu besok-besok ya menjelang pendaftaran Pilkada di akhir Agustus mendatang. Terakhir, Mas Rahma. Ya. Kita tahu tadi terkait bonus demografi ya. Artinya generasi mendatang ada di tangan pemuda. Anda merupakan pemimpin muda. Terobosan apa yang ingin Anda lakukan, terutama di Kota Semarang ini? Ya, tadi seperti saya jelaskan, Mas Pandu. Jadi salah satunya kami ingin membuat gelanggang-gelanggang olahraga mungkin di 4 penjuru ini. Salah satunya di Mijen yang memang masih mempunyai lahan luas. Gelanggang olahraga yang itu terpusat. Seperti itu. Kita ingin menciptakan seperti kalau di sebelah timur ada itu bekas Kecamatan Pedurungan, kantor Kecamatan Pedurungan itu juga cukup luas, representatif juga tempatnya. Jadi kita ingin menciptakan ruang-ruang terbuka yang positif, karena kami ini merasakan sejauh ini semakin berkembangnya zaman, semakin majunya zaman, kita harus benar-benar menyiapkan generasi muda ini yang berkualitas. Seperti tadi saya sampaikan, tidak cuman kecerdasan saja, tapi juga secara spiritualnya. Spiritual yang akhirnya saya bisa katakan pemuda yang mempunyai adab, pemuda yang mempunyai etika. Itu seperti itu yang memang saya lebih konsen bagaimana pemuda di Kota Semarang ini bisa berkualitas secara sepenuhnya. Kalau terkait ekonomi kreatif seperti apa, Mas? Ini kan banyak pemuda yang memang suka ya dengan dunia ekonomi kreatif ya. Yang mereka pekerjaan kreativitas tapi mendapatkan uang. Ya.
erat kaitannya dengan media sosial gitu. Kalau Anda komentarnya seperti apa? Ya, mungkin kalau bicara soal ekonomi kreatif, ketika insya Allah nanti kami diamanai menjadi wali kota dan wakil wali kota Semarang, kami ingin membuat sebuah kreatif hub, gedung kreatif hub. Seperti halnya waktu itu kami Komisi B berkunjung ke daerah Malang. Di situ Malang ini mempunyai sebuah bangunan, satu gedung tinggi 4 lantai atau 3 lantai waktu itu kreatif hub, Mas. Di situ difasilitasi oleh pemerintah, di dalamnya itu ada untuk galeri pameran, terus ada pelatihan-pelatihan di situ, alat-alatnya komplit, semuanya ada di situ. Jadi artinya pemerintah ini sebagai fasilitator untuk masyarakat untuk mengembangkan salah satunya soal kreativitas, ekonomi kreatif itu, Mas. Perdanya sudah ada itu. Tinggal pemerintah ini ibaratnya ngecake. Akhirnya bagaimana pemerintah ini serius apa enggak sih? Konsen ke mana ekonomi kreatif. Kalau memang konsen, ayo kita wujudkan. Kita wujudkan bentuknya apa kan gitu. Tidak cuman pameran-pameran setelah itu dilepas. Pameran-pameran setelah itu dilepas. Tapi bagaimana kita menciptakan satu bangunannya secara infrastruktur kita siapkan, kita fokuskan di situ. Semua pelatihan, pendampingan sampai nantinya terus akhirnya semuanya sukses. Ini juga bisa menjadi mentor juga untuk yang lainnya yang mungkin menjadi baru awal-awal ingin mempunyai usaha ekonomi kreatif itu seperti itu. Baik, semoga lancar, Mas. Amin. Dilancarkan. Amin, doanya. Semoga rekomendasi untuk Anda juga cepat segera terbit. Amin. Silakan, apa yang ingin Anda sampaikan ke warga Kota Semarang? Ya, halo Tribuners. Untuk Tribuners warga Kota Semarang khususnya, saya Juan Rama, saya bakal calon wakil wali kota Semarang 2024-2029. Nyuwun donga estunipun dumateng sedulur-sedulur sedaya wargi kota Semarang. Insya Allah kita nantinya ketika diamanai menjadi wali kota dan wakil wali kota Semarang 2024-2029, kita akan menjalankan apa yang memang diharapkan, yang diinginkan, dan yang diwujudkan oleh masyarakat. Jadi sekali lagi nyuwun donga estunipun dumateng para sedulur wargi kota Semarang. Matur nuwun. Sekian Tribuners, perbincangan saya dengan Mas Juan Rama, bakal calon wakil wali kota Semarang. Saya Mamdu Adi Prianto, reporter Tribun Jateng. Terima kasih.